Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi. Ya Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat terus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Bagaimana kegiatan di sekolah? Lancar? Lancar Bu, ini habis masuk. Ya. Tahun ajaran tahun baru semester lah. Baru. Iya, tahun baru. Selamat tahun baru ya Pak Budi ya. Kawan-kawan pun udah 95%. Oh gitu ya. Alhamdulillah sudah hadir semua ya. Iya. Alhamdulillah, semoga semua lancar ya untuk semester 2 ini. Amin. Baik Pak Budi, pertemuan kita ini kali ini sama dengan kegiatan kita pada waktu bulan Oktober kalau tidak salah ya. Kita melaksanakan coaching, Budi ya. Nah, jadi kegiatan ini adalah bagian dari tugas kami selaku pengawas pembina, Pak Budi. Ya, jadi ini kaitannya dengan peran saya selaku pengawas pembina atau tupoksi saya mendampingi Bapak selaku kepala sekolah penggerak ya, di SMP Negeri 1 Blimbing ya Pak Budi ya. Nah, jadi kaitan dengan itu, nah untuk coaching ini kan sebagaimana sudah saya sampaikan minimal dilaksanakan 1 bulan tuh sekali. 1 bulan Ibu ya. Kita berbincang atau bercakap-cakap terkait dengan bagaimana perkembangan pembelajaran, progres pembelajaran, kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan bagaimana peran Pak Budi selaku pemimpin pembelajaran di sekolah. Baik, Budi ya. Baik Pak Budi, kita lanjut untuk percakapan kita hari ini atau kegiatan coaching hari ini. Kira-kira nanti apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kali ini? Ya harapannya itu kalau saya ini kan sekarang terfokus pada program sekolah ya. Artinya coaching ini memberikan kebermanfaatan bagi prosesnya tadi untuk apalagi kita ini sekolah penggerak kan. Artinya lancar, tidak ada kendala suatu apa itu, artinya kebermanfaatannya seperti itu yang saya harapkan. Kalau kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, misalnya terkait dengan guru atau terkait dengan peran masing-masing guru sekolah itu bagaimana? Apakah nanti ada harapan Pak Budi bisa dari coaching ini dapat mendapatkan penyelesaian atau permasalahan itu bisa diselesaikan atau dihilangkan? Gimana? Mungkin agak saya uraikan sedikit terkait dengan tugas saya sebagai kepala sekolah itu. Tentunya juga ada beberapa tantangan-tantangan ya. Mungkin yang pertama misalnya seperti ada beberapa persen lah yang ketidakpedulian terhadap program sekolah gitu. Artinya tapi ini sangat kecil lah. Artinya dari 30 itu hanya 1 atau 2 orang kan artinya tidak terlalu berefek gitu maksudnya gitu. Kemudian terkait dengan ini Bu, pendanaan itu kan kadang ada beberapa juga yang masih kayak rasa curiga seperti itu. Tapi bisa kita kita antisipasi dan kita secara transparan kan bendahara kita juga sudah menyampaikan gitu. Kemudian terkait dengan ini Bu, kadang ya ada beberapa persen yang masih kayak arogan gitu, seakan kan pintar gitu tanpa melihat yang lain gitu maksudnya gitu. Tapi itu sangat kecil, masih artinya persentasenya sangat kecil. Kemudian ada juga kalau di sekolah itu sifat yang artinya tidak sesuai dengan, misalnya gini Bu, tidak masuk kelas tapi merasa masuk kelas, artinya ada persentase kecil gitu. Kemudian ketika misalnya kita tanya kan sudah diberikan tugas pada anak, rupanya anak belum diberikan tugas, sementara jawabannya sudah memberikan tugas itu. Kemudian ini Bu, dalam proses pembelajaran ya, sebenarnya kalau harapan di kurikulum merdeka ini kan kita fleksibel, maksudnya tidak kaku gitu kan. Pembelajaran bisa di mana saja, bisa menggunakan media apa saja, bisa pokoknya sebagai sarana pembelajaran itu
pandai-pandai lah gitu maksudnya. Kita memanfaatkan apa namanya Bu, yang ada, peluang yang ada, baik itu sumber daya sekolah, misalnya sarana prasarana, lingkungan dan sebagainya dimanfaatkan. Tapi ada yang masih kaku pembelajaran, misalnya masih pengennya di kelas gitu kan. Kan berarti kaku seperti itu, artinya belum fleksibel gitu. Kemudian ada persentase kecil juga sih yang ketika di depan saya itu baik, tapi ketika di belakang kita kan punya tim ya, agak berbeda gitu maksudnya. Saya pun tidak etis lah ketika bilang bermuka dua, juga tidak enak gitu. Ada beberapa hal itu yang persentase itu alhamdulillah sampai sekarang masih kita bisa mengatasinya gitu tuh. Itu permasalahan yang tadi mungkin dari sumber daya manusianya. Nah, kalau yang dari sumber daya manusia ya Pak Ibu, sarana prasarana kan jelas kita itu bukan tugas sekolah sebenarnya gitu kan. Kemarin ada orang tua itu yang menginginkan sarana prasarana sekolah kita sebenarnya di satu Blimbing itu ya kalau bisa disuplai ketika menjadi sekolah penggerak itu, termasuk komitenya juga mengharapkan seperti itu, baik itu dari gedungnya, baik dari apa namanya Bu, proses-prosesnya itu pengennya ditingkatkan itu. Mungkin sementara itu dulu Bu. Ya, jadi tadi Pak Budi mengatakan terkait dengan guru, terkait bagaimana cara guru guru dalam melaksanakan tugasnya, juga bagaimana jadi terkait juga sikap guru. Nah, kalau mungkin lebih Bapak gambarkan sebenarnya permasalahannya itu di sekolah itu apa? Nah, dari tadi yang udah Bapak sampaikan. Jadi mungkin lebih terinci saya sampaikan ini Bu. Ini kalau di sekolah ini kan saya itu suka ini Bu, ke anak itu bertanya-tanya gitu. Jadi menanyakan misalnya tugas si A ini, si B, si B gimana. Ini yang pertama tentang tugas atau biasanya kalau yang pas guru kosong. Jadi itu saya tanya apakah anak itu merasa terbebani atau senang dengan menjadi kayak kebutuhan siswa gitu Bu. Itu terkait dengan tugas. Misalnya kan ada beberapa guru yang meninggalkan kelas karena tugas negara. Itu saya tanya, memang saya survei ke anak-anak. Jadi berapa persen yang merasa senang gitu Bu, dikasih tugas, dan berapa persen yang anak-anak itu merasa beban. Iya, mengharapkan guru itu hadir. Beban itu. Jadi itu lebih banyak anak yang merasa beban. Itu yang pertama terkait dengan tugas. Itu kemudian terkait dengan pekerjaan rumah Bu. Ada pekerjaan rumah itu kan kondisi anak-anak di SMA 1 Blimbing itu berbeda-beda. Ada yang begitu pulang itu langsung memang membantu orang tua. Full langsung apa namanya Bu, dia harus fokus pada orang tua gitu. Tapi ketika dikasih PR itu pekerjaan rumah kan berarti dia harus menyelesaikan. Harus kadang ada yang merasa terbebani. Jadi sementara kalau setahu saya ya dalam kurikulum pendidikan itu kan harusnya tugas ataupun PR itu bisa membuat anak itu happy, senang gitu, bukan gitu ya Bu ya? Bukan membebani siswa, tapi sebaliknya menyenangkan siswa seharusnya gitu. Itu yang terkait dengan tugas Bu. Kemudian ini pendekatan yang saya amati ya ketika kita supervisi di kelas itu, atau kita menengok lah, tidak supervisi, saya melihat saja gitu. Ketika pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada beberapa tipe atau gaya belajar siswa Bu ya. Kadang ada yang tidak sesuai, misalnya gini. Contohnya ada beberapa anak yang bertipe visual. Gaya belajarnya lebih senang ke visual dengan mata, tetapi cara pembelajaran itu tidak menggunakan mata atau pandangan sebagai pembelajarannya. Hanya disuruh mendengarkan, disuruh gitu misalnya gitu. Ceramah misalnya gitu kan, itu kan tidak tepat, tidak sesuai dengan gaya yang belajar yang diharapkan. Sebaiknya ada juga ini yang pembelajaran kurang tepat juga ada. Ketika dia misalnya kan ada beberapa siswa yang pembelajaran itu audio, pendengaran, anak-anak diajak keluar untuk melihat, berarti kan artinya itu tidak sesuai Bu. Visual. Gitu, makanya itu diharapkan dia audio. Ya, makanya ketika seharusnya itu kawan-kawan atau termasuk saya lah, ketika melaksanakan pembelajaran itu melihat potensi siswa itu apa sih? Kan pada awal itu kan sudah ya. Sudah dilakukan penjajakan atau guru sudah melakukan apa namanya tuh Pak kemarin tuh asesmen awal. Asesmen awal itu sudah guru kan sudah punya gambaran, udah tahu. Jadi belajar masing-masing di sekolah. Maksud saya gitu, ketika di kelas itu beragam tadi, maka persentasenya harus itu sesuai. Maksudnya ketika ini ada yang 60% audio, berarti pembelajarannya 60% banyak audio. Disesuaikan oleh guru ya. Prosesnya.
itu yang belum strategi, semuanya, ya, strateginya, medianya, metodenya itu belum ada beberapa tapi tidak semuanya. Tapi ada juga yang sudah sangat maksimal, artinya oh ini berarti sebagai contoh yang lain itu sudah ada. Kemudian ini Bu, kadang di sekolah juga masih ada, tapi 1-2 kali lah gitu. Pemberian hukuman positif itu tidak menyelesaikan masalah. Oh gitu. Misalnya gini contohnya, hukuman. Hukuman yang anak tidak ikut upacara, terlambat. Terus ada beberapa guru BK itu yang masih karena ini terlambat tidak mengikuti upacara, jadinya kan otomatis semakin tidak tahu anak itu apa yang disampaikan dalam upacara. Jadi misalnya tapi saat ini saya belum menemukan itu gimana caranya ketika anak itu tidak di sekolah itu masalah tidak sampai di rumah, sampai di kelas gitu. Terus setelah sampai di sekolah tapi di-cut, jangan dulu kamu ikut upacara karena ini setelah pengibaran bendera Bu. Nah, terus anak itu akhirnya kan dia hanya duduk aja di ruang tunggu. Kemudian setelah selesai upacara baru ditangani. Nah, cuma ini menurut saya ini belum menyelesaikan masalah itu. Ya, harusnya. Kemudian ada ini Bu. Harusnya gimana menurut Pak? Itulah nanti yang akan kita pecahkan itu gimana solusinya seperti itu. Terus yang ini masih ada tidak nyampe 10% lah. Yang kalau dikritik itu merasa tersinggung. Apa artinya anti kritik gitu. Masih ada beberapa gitu yang seharusnya itu ketika kita sebagai guru pembelajar itu kan belajar itu siap untuk lifelong education, belajar seumur hidup, harus belajar itu mungkin rincinya seperti itu Bu, kira-kira nanti yang akan mungkin dalam pembahasan itu bisa kita bicarakan lah gitu di coaching ini. Baik, jadi Pak Budi hanya menyampaikan bagaimana guru mengajar, bagaimana guru melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian jadi bagaimana juga guru menerapkan salah satu tadi budaya positif ya yang tidak efektif, kemudian juga ada juga guru yang kurang memang tidak menerima ketika diberikan kritik saran. Artinya di sini gimana Pak Budi terkait dengan apanya kalau guru? Ya, sumber daya manusia Pak ya. Dan tadi terkait dengan kinerja. Bisa arahnya nanti ke kinerja guru ya. Nah, itu yang menjadi permasalahan di sekolah ya. Nah sekarang gini, kira-kira kalau permasalahan itu dihilangkan atau diselesaikan ya, kita bisa selesai. Sebenarnya apa yang ingin Pak Budi capai? Atau idealnya itu yang mau Pak Budi harapkan itu seperti apa? Kan kita ini Bu terutama kita ini kan sebagai sekolah penggerak itu kan punya tujuan, ada 6 tujuan ya, yang tidak perlu saya sebut lah. Ya kalau bisa tujuan itu tercapai, yang didukung dari pertama itu dari kebijakan kita ke bawah sekolah, terus nanti guru-guru melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi plannya atau perencanaan kurikulum merdeka itu kan. Dan intinya ya siswa itu nanti bisa belajar, bisa hasilnya itu maksimal sesuai dengan potensinya, sesuai dengan usianya gitu, seperti itu, tidak terkendala. Yang pada intinya kan kita digaji, kita sertifikasi kan dalam rangka untuk membuat anak itu baik dari kognitif, afektif maupun psikomotoriknya itu kan berhasil Bu. Jangan sampai misalnya anak itu hanya pintar saja tapi kurang karakternya atau mungkin tidak terampil dan sebagainya. Tujuan utamanya itu kan anak itu bisa maksimal sesuai dengan potensi tadi dan sesuai dengan batas usianya lah gitu. Maksudnya ketika usia ini harusnya sudah bisa ini ya kan gitu. Jadi kalau sekarang ini per fase Bu ya istilahnya, per fasenya itu tercapai gitu. Jadi tadi idealnya kalau kaitannya tadi dengan permasalahan, juga kaitannya dengan peran sekolah saat ini sebagai sekolah penggerak ya. Nah ke situ berarti Pak Budi ingin mencapai atau mengharapkan sebenarnya bagaimana ya situasi atau tujuan sekolah itu dicapai terkait dengan tadi peran sekolah sebagai sekolah penggerak. Nah sekarang kan berarti kan kaitannya tadi dengan apa, ada sekolah penggerak yang memang harus kita capai itu ada termuat dalam apa Pak Budi? Kan kemarin itu kan gini Bu, di kalau tidak salah kita di PMO yang pertama kedua itu kan terkait dengan pembelajaran berinisiatif tadi. Otomatis seharusnya melaksanakan itu yang sudah kita teliti, yang sudah kita persentase, guru-guru bisa melaksanakan semuanya. Terus yang di PMO kedua kan kita terkait dengan visi misi kita. Nah itu visi misi kita ini visi misi sekolah kayaknya ya. Jadi
pasti arahnya kan semua itu harus mendukung visi misi sekolah. Pencapaian visi misi sekolah. Jadi kalau misalnya visi itu tidak tercapai, untuk apa kita buat kan betul. Nah, Jadi artinya perencanaan yang matang yang sudah kita laksanakan itu bisa paling tidak lah 80% atau 90% terlaksana. Paling tidak pencapaian visi misi sekolah. Khususnya apalagi tadi sebagai sekolah penggerak. Nah, salah satunya tadi kan Pak Budi sebutkan bagaimana tadi karakter pencapaian karakter anak ya, P5-nya. Kan yang kemarin kita sepakati itu. Kemudian pencapaian proses pembelajarannya. Proses pembelajaran kalau penggerak itu gimana Pak Budi? Pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran? Ya, intinya pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan kan? Ya, kan ya? Apa itu seperti itu kan? Tadi yang saya buka di awal tadi kan bahagia enggak anak. Iya. Gitu, happy enggak ketika di dalam proses itu. Tapi yang tadi yang saya teliti itu baru terkait dengan ini sekolah melihat apakah anak itu artinya sudah cenderung sesuai dengan plan-nya atau belum gitu. Memang masih yang menjadi kendala juga itu anak-anak itu belum semuanya. Bahkan masih sebagian kecil yang sudah bahwa belajar itu kebutuhan dia. Merasa itu tuntutan dia itu. Artinya belajar itu seakan-akan masih keperluan guru atau keperluan sekolah. Jadi kayak dipaksa-paksakan enggak bagus. Jadi tadi Pak Budi menginginkan bahwa sekolah ini kondisi idealnya itu tercapai antara lain ya visi misi sekolah itu tercapai melalui tadi karakter, kemudian proses pembelajaran yang nyaman menyenangkan, kemudian kalau sudah berkaitan dengan ini kan berarti kan ya kaitan dengan proses pembelajaran di kelas ya. Oke, Pak. Kan di proses pembelajaran. Proses pembelajaran ya. Nah, sekarang kira-kira nih Pak Budi, apa faktor-faktor penyebabnya itu? Tadi terkait dengan SDM, kinerja, kemudian karakter anak juga tadi masih tergambar ada yang tidak ikut upacara ya. Kira-kira itu apa? Ada nggak faktor-faktornya? Kalau dari kita, terutama dari kawan-kawan kita atau dari saya, dari guru itu yang pertama kan ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin ketidaktahuan. Artinya belum sepenuhnya memahami. Jadi tidak tahu apa sih mana kurikulum merdeka. Kurikulum yang kurikulum sebelumnya, kurikulum 13. Iya sudah gitu. Terus yang kedua itu selain tidak tahu tadi tidak mau ada sedikit lah istilahnya ya presentasinya yang memang pandangan bahwa kurikulum hanya ganti-ganti aja. Hanya setiap ganti menteri ganti. Berarti masih ada sikap guru yang resisten tidak terhadap kurikulum mereka. Iya. Itu. Artinya biasa-biasa. Guru biasa atau tidak peduli. Tidak ya. Guru yang belum sepenuhnya. Sebelumnya belum sepenuhnya. Nah, untuk tidak ketahuan tadi salah satu juga ini Bu IT lah ya. Jadi pemanfaatan IT itu terutama guru-guru senior lah, mungkin termasuk saya itu yang tidak bisa mengikuti yang lemah IT ya. Sebenarnya sarana prasarana ada, cuma ketika apa istilahnya tidak mau kan susah juga kan. Kemudian ini Bu tadi tidak tahu, kemudian tidak tahu, ada yang tahu tapi memang tidak mampu. Masih ada yang belum sepenuhnya menerima kurikulum merdeka. Terus lemah IT juga. Terus memang ada juga yang tidak mampu. Tahu tapi ketika mengaplikasikan itu tidak mampu. Ada juga itu yang nyata. Guru lemah, tidak tahu. Tidak mampu berarti. Tidak mampu apa istilahnya tidak faktor semuanya ya, tidak semua. Tidak semuanya bisa gitu maksudnya gitu. Mau tahu dan tidak mampu artinya saya implementasinya posisinya di belakang gitu. Intinya saya dari belakang saja. Ketika misalnya kita kasih kesempatan untuk posisi di depan itu tidak bisa gitu masih walaupun dia mau gitu. Itu masih ada tapi kecil. Presentasinya kecil artinya itu pun tidak menjadi kendala. Hanya beberapa tidak, tapi tetap menjadi kalau Bapak sampaikan berarti kan ini tetap menjadi permasalahan yang SDM kan ya terkait SDM. Nah sekarang Pak Budi, kira-kira faktor itu atau penyebabnya itu apa?
yang bisa nanti bisa membuat permasalahan-permasalahan itu selesai, atau permasalahan yang tadi hal itu dianggap permasalahan itu bisa hilang, itu apa kira-kira? Ya, kalau menurut Pak Budi? Kalau kita ini kan namanya faktor itu kan ada faktor intern maupun faktor ekstern. Iya. Artinya faktor dari luar dan dari dalam. Iya. Nah, terkait yang faktor dari dalam, terutama untuk saya dan kawan-kawan itu kan mungkin yang pertama dari dalam itu tadi ada punya bakat, punya gaya yang memang itu skillnya itu berbeda-beda gitu. Iya. Jadi dari faktor itu seharusnya nanti kawan-kawan itu paham apa sih kelebihan saya, apa sih kekurangan saya, itu harus bisa, itu yang mencoba saya tanamkan. Artinya kita ini belajar, kita lihat kita sendirilah gitu Bang. Itu untuk belajar mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita, ada yang menjadi kelebihan kita. Kemudian bagaimana kita mengoptimalkan kemampuan kita, kelebihan kita gitu. Maksudnya di situ artinya kawan-kawan itu juga ikut berperan dalam majunya sebuah institusi pendidikan berperan gitu Bu. Kalau misalnya ini contohnya ada ibu-ibu yang kalau dalam mengajar tidak bagus, tapi dia dalam memasak bagus sekali, itu saya libatkan. Berarti dia untuk pembelajarannya praktisi gitu. Guru memahami berat. Dalam proses pembelajaran di kelas mungkin kurang pandai, tapi dia punya kemampuan kelebihan praktisi sebagai misalnya tukang masak dan sebagainya. Ada juga yang gitu Bu, di kesenian gitu kan. Ketika proses di kelasnya itu kurang, tapi dia pandai main keyboard, main saya manfaatkan untuk memberikan pembelajaran yang bakat-bakat yang itu, artinya semua saya explore. Apapun yang kelebihan kawan-kawan yang ada di sekolah ini tadi saya manfaatkan. Misalnya ini contohnya ini yang kamerawan kita ini kan Mas Dogi pandai IT. Justru dengan IT-nya itu saya pakai untuk memberikan pembelajaran dengan IT dan sebagainya. Itu kira-kira. Jadi yang dari dalam ya. Iya, dari secara eksternal dari dalam. Yang dari luar itu salah satunya kan memang sarana prasarana kita juga masih kita akui masih agak kurang. Masih kurang. Walaupun tidak nyampe 40% lah kurang kita sudah. Itu sebisa mungkin sarana prasarana ya kita cukupkan. Dicukupi ya. Kita cukupkan. Memenuhi ya paling tidak. Minimal lah, standar minimalnya, bukan standar maksimal tapi minimalnya bisa. Contohnya ini Bu, ketika kita mau seperti misalnya kegiatan kompel, ketika akses internet tidak ada, listrik tidak ada, kan akan susah. Makanya sekolah wajib kita di akses internetnya. Aksesnya harus memenuhi syarat yang dibutuhkan paling tidak ya. Sama sangat. Misalnya ini seperti laptop, seperti apa itu kan sekolah berusaha pinjamkan untuk dipakai kegiatan tadi untuk meningkatkan kapasitas tadi. Yang dari luar artinya dari luar ya. Dari luar. Iya. Demikian juga ini dukungan kita berusaha melibatkan berbagai stakeholder. Melibatkan stakeholder. Artinya bisa belajar dari mana saja, bila bisa mendapatkan masukan dari mana saja, kita sangat open sekolah terkait dari luar tadi. Misalnya usul lainnya gini, misalnya tadi tokoh seperti ini kita dengarkan kita gitu. Jadi sekolah melibatkan dari itu ya, peran masyarakat, stakeholder, gitu. Banyak, ini semuanya hampir semuanya kita libatkan untuk percepatan ini, untuk percepatan melaksanakan. Iya. Oke, jadi tadi terkait dengan faktor yang bisa mengatasinya itu ada lain ya, kalau secara internal ya memenuhi sarana-sarana yang masih kurang ya. Kemudian silakan. Yang dari luar juga. Banyak prinsip yang kita pakai di sekolah ini kan prinsip rasa asah asuh. Itu yang selalu kita pakai. Jadi tidak ada yang merasa pintar, tidak ada yang merasa kurang. Artinya ketika ada yang berlebih, berarti bisa nularkan ke kawannya. Jadi itu masuk saya ini kepala sekolah tapi banyak belajar dengan kawan-kawan yang masih muda-muda gitu. Apalagi terkait dengan IT dan sebagainya itu. Jadi kita tidak bosan dengan itu. Jadi rasa asuh itu ketika saya punya kelebihan apa, saya sampaikan. Ada yang tapi ketika kita merasa kekurangan, saling mengisi lah, seperti itu. Itu yang memang kita tanamkan rasa asuh dan kekeluargaan yang memotivasi bahwa sekolah ini keluarga kita gitu.
setiap ini bahwa setiap kegiatan sekolah itu pokoknya bersama-sama gitu. Itu kegiatan kita. Itu ya. Oke, juga artinya selain terkait jadi dengan faktor eksternal yang melibatkan stakeholder, juga Pak Budi bisa untuk mereka secara sosial ya, sosial emosional bahkan mungkin ya, sosial emosional kan. Jadi Bapak tidak hanya menganggap mereka itu sebagai tugas yang harus diemban tupoksi masing-masing, tapi menganggap mereka adalah bagian sebuah keluarga. Sekolah itu sebagai sebuah keluarga, apa ya? Makanya ketika ini kemarin ada perpisahan apa, kan sampai nangis-nangis. Akhirnya semuanya itu karena rasik erat ya. Itu bukti nyata gitu. Iya, bukti nyata lah bentuk apa namanya rasa tadi secara sosial, emosionalnya ya. Perasaan juga melibatkan. Oke. Nah, jadi sudah nampak ya tadi dari penjelasan Pak Budi permasalahan di sekolah terkait dengan SDM, terkait dengan kinerja, kemudian bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan itu ada, kemudian bagaimana jika permasalahan itu hilang tuh faktor apa saja ya. Nah, sekarang Pak Budi nih, gimana seandainya Bapak ingin mengatasi permasalahan tadi kan terkait dengan SDM guru, kinerja, kira-kira gagasan apa dari Pak Budi, gagasan atau ide-ide yang mungkin bisa dipakai diimplementasikan tidak hanya secara permasalahan yang bisa menyelesaikan permasalahan secara insidensial ya, tetapi juga menjadi sebuah cita-cita atau silakan Pak Budi. Kalau saya kan kunci sebuah keberhasilan itu kan dari perasaan, dari hati lah. Artinya pendekatan yang saya pakai itu ada yang menggunakan pendekatan pribadi. Pendekatan melalui pendekatan. Kalau dia lebih tua dari senior saya, saya ini Bapak ini sebagai abang saya, artinya memberikan masukan untuk selanjutnya lebih baik. Tetapi ketika itu di bawah saya, misalkan saya anggap sebagai adik saya atau sebagai anggap anak saya, artinya untuk berbagi dulu seperti itu. Artinya pendekatan itu pendekatan pribadi. Kemudian selain pendekatan pribadi, saya juga kawan-kawan menggunakan pendekatan kawan-kawan. Artinya gini, misalnya kan ada beberapa guru yang dekat dengan si A, si B, si C gitu Bu. Terus ada satu guru yang dekat dengan si A ini, misalnya anggaplah misalnya si B. Nah, si B, saya minta tolong si A ini mendekati yang si B secara sentuhan hati. Untuk emosional juga berarti kan, secara emosional juga. Gini Bu, ini ya misalnya ada udah agak kelihatan kok agak malas misalnya gitu kan. Walaupun saya tidak negur langsung, saya minta ke yang dekat tadi bahwa gaji kita, sertifikasi kita itu kan semua memang jawab dengan tadi, makanya tadi pendekatan. Tapi saya tidak marah, tidak saya pendekatan begitu. Oh berarti kita ini kan bertanggung jawab, bukan hanya kepada apa istilahnya untuk kita dapat gaji ya, tapi tanggung jawab gaji itu artinya antara hak dan kewajiban harus disamakan. Kemudian juga ini ada jadi tadi pendekatan pribadi. Gimana apalagi? Kemudian kegiatan kelompok. Maksudnya secara bersama-sama lah kita misalnya seperti Ibu selaku pengawas pembina itu kan menyampaikan semacam materi gitu. Ini loh yang harus ada gitu saya sampaikan juga. Jadi pokoknya kuncinya saya itu pengennya kawan-kawan itu tidak terkendala, dan kalau saya menganggap saya ini sebagai kusir atau sopir itu kawan-kawan ngikut bersama-sama menggapai atau mencapai visi misi sekolah itu tadi. Bagaimana misalnya ada yang merasa tidak enak naik misalnya gitu, itu tugas kita. Jadi dengan pendekatan pribadi secara emosional juga. Kalau kaitannya dengan bagaimana kalau kaitan dengan SDM-nya, pengembangan SDM-nya, apakah ada gagasan Pak Budi? Yang pertama sebenarnya sih kalau di kurikulum Merdeka itu sudah ada yang namanya program Kombel Bu. Sebenarnya kita sudah sangat terbantu di situ. Kita ada kegiatan Kombel, apalagi itu nanti yang terkait dengan kegiatan Kombel ini mungkin berpengaruh pada kinerja dan sebagainya kan bisa belajar di situ. Sementara sekolah ini kan sudah melaksanakan 1 minggu sekali. Terjadwal bahkan terprogram materi dan seterusnya lah ya. Nah itu untuk mengembangkan kapasitas. Misalnya gini, contohnya kemarin yang di kinerja atau yang di SKP 2023 itu. Yang kemarin udah ya. Sudah kita laksanakan itu kan dengan kegiatan bersama-sama. Maksudnya cara mengisi dan sebagainya di situ. Kan kawan-kawan akhirnya bisa semuanya. Ternyata kalau dulu kan zaman dulu kan masing-masing nggak mau tahu.
Enggak masing-masing dulu. Kadang dibuatkan dari dinas SKP-nya gitu kan. Sekarang mereka artinya kompetensi tadi yang tidak mampu, dia menjadi mampu ketika kita belajar bersama-sama. Kompetensi bersama ya. Kombel terutama itu dalam kombel kan kita sudah berjalan, kita bisa manfaatnya, hasilnya pun sudah ada, dampaknya maksudnya itu juga sudah ada. Kalau kedepannya gimana Pak Budi? Mungkin ada gagasan Pak Budi yang sifatnya yang lebih kepada sesuatu yang mercusuar yang mungkin gimana? Mungkin dari ini Bu, kalau saya ambil dari saya sendiri lah. Untuk seorang kepala sekolah itu seharusnya juga sama dengan guru ya. Pertama memang semua harus punya ini Bu, wawasan jauh ke depan. Iya, nah itu gimana tuh? Wawasan yang jauh ke depan itu memikirkan, misalnya kan anak sekarang ini usia 14 tahun. Yang kita pikirkan jangan hanya masa ini, anak itu mau jadi apa? Misalnya keluarga kita gitu. Ketika kita sudah tadi mempunyai wawasan jauh ke depan, otomatis dalam prosesnya pasti nanti akan lebih baik. Iya. Pertama, karena kita menganggap mereka harus nanti jadi orang dia. Iya, menganggap bahwa mereka nanti akan ada pada masanya kan. Ada masanya itu nanti dia harus apa targetnya, misalnya diharapkan nanti pemuda yang seperti apa, gitu maksudnya itu harus kita siapkan. Jangan sampai kita pikir hanya sekedar yang penting jadi guru mengajar toh pulang selesai administrasi. Memang harus berpikir ke depan jauh. Nah, jadi Indonesia ini berpikir, artinya kita tidak hanya berpikir tentang guru saja, tentang masa depan negara kita, daerah kita. Nah, itu harus berpikir itu. Kemudian ini Bu, ke depannya saya menginginkan saya termasuk kawan-kawan itu mau bisa berkoordinasi, berkolaborasi maksimal. Maksudnya tidak hanya simbol gitu, Bu. Bisa bekerja bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama. Baik itu yang kolaborasi itu terkait dengan sumber daya manusianya, maupun kolaborasi terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, alam yang ada. Nah, yang dulu pernah kita contohkan kewirausahaan itu kan kolaborasi dengan perusahaan dan sebagainya. Itu bukan hanya dari kita, tapi dari semua kawan-kawan itu punya visi seperti itu. Kemudian ini setiap kita ya seperti satu building punya perencanaan baik. Artinya kalau kita kan dulu ada RPP dan seterusnya itu ya. Itu perencanaan itu benar-benar sinkron dengan visi misi sekolah, termasuk IP5-nya dan sebagainya itu semuanya sinkron dengan kegiatan yang kita sepakati dengan visi misi sekolah. Itu semuanya artinya tidak ada yang ketinggal. Kemudian yang keempat ini Bu, terkait dengan gimana cara mengajak ini Bu, mobilisasi iya, guru-guru sama-sama gitu, maksudnya gitu, tidak hanya dari saya. Kawan-kawan itu masih, misalnya gini, contohnya nih ada kelompok grup bahasa Indonesia, kelompok grup IPA dan sebagainya itu, bagaimana masing-masing mata pelajaran itu membuat ini persiapan bersama, misalnya terkait ini Olimpiade itu. Sinergitas, kolaborasi yang lebih. Anak kita siapkan lebih itu mengefektifkan kolaborasi guru-guru sesuai dengan misalnya nih kita contohnya ada Olimpiade Sains kan, biasanya kan kita dadaan. Jadi tergantung kegiatan. Ini mau harus siap-siap. Kita siap-siap. Seharusnya tidak seperti itu. Maka kolaborasi itu kayak olahraga, seni, sains apa semuanya memang harus perencanaan ke depannya harus lebih siap. Artinya di awal tahun ini harus sudah ada. Misalnya ini rumpun ini mau nyiapkan apa? Misalnya kelompok matematika, kelompok bahasa Indonesia dan sebagainya, termasuk storytelling dan sebagainya. Dan yang ini saya mau punya program unggulan terkait dengan ini Bu, rencana untuk di sekolah saya ini ada seperti kampung bahasa Inggris. Jadi saya mau nanti akan buat kayak semacam taman yang bisa yang boleh di situ, misalnya yang nanti salah satu itu dia harus bisa berbahasa Inggris. Ngomongnya di dalamnya itu menggunakan bahasa Inggris. Semua nanti di situ makan gratis, permen gratis, gratis, tapi dengan syarat itu tadi kemampuan itu. Nah, nanti ada kemampuan awalnya kemampuan berbahasa Inggris, ketika ditanya bisa menjawab dengan bahasa dan sebagainya. Bahkan dia bisa bercerita dengan bahasa Inggris dan sebagainya. Saya mau itu. Nah, sekarang ini sudah ada sekitar 6 anak yang mampu seperti itu Bu. Jadi mau saya kembangkan itu programnya. Dari program
kegiatan ini harapan saya nanti minimal anak itu separuh bisa berbahasa Inggris. Jadi separuh dari misalnya 300 siswa 150 anak-anak bisa semuanya. Kan kita tidak repot-repot lagi Bu ketika misalnya mau lomba storytelling misalnya gitu kan. Jadi ada ada program kampung atau taman berbahasa Inggris ya Pak ya? Apalah namanya gitu. Apa namanya nanti cuma saya punya pemikiran saya seperti itu. Dan anak-anak yang sudah saya minta sangat respon baik gitu artinya. Yang terutama mereka yang udah bisa mau Pak saya nganu gitu, jadi menularkan ilmunya tadi sebaya. Nanti ditampingi dengan guru bahasa Inggris nanti dia akan cepat gitu. Kemudian ini sikap tadi ya guru, kemudian adanya diperlukannya kolaborasi sinergitas dalam persiapan lomba-lomba ya pencapaian prestasi sekolah. Dan program kampung tadi taman bahasa Inggris. Taman apa sih nanti kita temukan maksudnya itu cuma seperti istilahnya kampung Inggris itu seperti itu. Kampung Inggris. Kampung dalam sekolah. Sekolah nanti bukan memberikan hadiah di situ misalnya digratiskan minum gratis. Pokoknya yang diharapkan di situ gratis tanpa membayar. Tapi dengan catatan dia harus punya kemampuan. Jadi di situ dengan membangun situasi anak-anak berbahasa Inggris. Nanti tulisan di situ ditambah itu wajib. Gitu. Apa gitu namanya nanti Bu ya kita sepakati. Terus yang kedua ini Bu terkait dengan keberagaman lah. Di SMK 72 itu kan istilahnya memang Indonesia Raya. Apa namanya multi etnis, soal agama, kuat ya. Yang akan semakin. Bagaimana tuh? Semakin saya kuatkan ini. Sekarang ini udah bagus. Jadi gimana cara pokoknya menguatkan tadi toleransi antar maupun intern beragama. Mungkin nanti dengan berbagai kegiatan yang Bu melibatkan berbagai praktisi juga untuk penguatan karakter. Mungkin nanti masukan dari Ibu lah. Punya program itu. Bagaimana kalau kaitannya tadi dengan itu kinerja guru dalam pembelajarannya tadi kan Bapak tadi menyinggung terkait dengan penyajian pembelajaran oleh guru yang dengan menggunakan berdasarkan gaya belajar serta di siswa tadi. Kalau itu apa? Ada gagasan yang mungkin ada gagasan. Sebenarnya itu sudah ada tercantum kalau nggak salah itu ya di peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2019 tugas dan tupoksi guru itu seperti itu. Sebenarnya sekarang kaitan dengan tadi ini dengan pembelajaran kaitannya dengan kan udah kekuru merdeka nih, makanya guru-guru kita sudah melakukan asesmen awal ya. Nah itu kan tadi terkait dengan SDM gurunya dalam menyajikan pembelajaran. Nah kira-kira program yang Bapak mau laksanakan atau gagasan yang apa untuk tadi menyelesaikan permasalahan? Ini kan terkait kinerja itu kan Bu, kalau sekarang ini kan artinya kinerja itu udah ada di atasannya. Misalnya saya kepala sekolah. Kemudian guru itu mengambil salah satu dari program atasan kepala sekolah untuk dijabarkan ke dia lagi. Sementara yang penjabaran di kawan-kawan di kelas itu sebenarnya udah yang menurut saya yang wajib harus tahu visi misi sekolah tadi apa. Artinya setiap kinerja yang dilaksanakan itu mendukung yang di atasnya. Nah, seperti itu yang harapan saya, jangan sampai nanti nyempol sendiri. Guru ini punya program ini kan di sekolah ini Bu. Sekolah sudah punya program misalnya sekolah literasi nasional. Sekolah sudah punya program sekolah adiwiyata. Sekolah sudah punya program sekolah ramah anak. Sekolah program PEJAS itu yang pangan aman jajan itu kawan-kawan semua itu harus misalnya nih bagian adiwiyata siapa si A. Nah, si A ini harus benar-benar membuat si kinerjanya juga masuk di situ. Sesuai dengan program-program yang di sekolah tadi. Kan kita ini ada belasan pendampingan termasuk pendampingan BBM dan sebagainya di situ. Kalau yang sekarang berjalan ini kan sekolah ramah anak yang sudah itu kan harus benar-benar masuk di dalam tanggung jawab ini Bu. Ada juga sekarang ini yang kemarin dalam proses pembelajaran maksudnya juga sekolah ramah anak itu kan tadi kan diimplementasikan dalam proses. Jadi itu gini artinya menitipkan kepada misalnya ini adiwiyata, bagaimana menitipkan ke guru bahasa Indonesia, bagaimana menitipkan ke guru IPS dan sebagainya. Artinya jangan menjadi yang menjadi tadi pengurusnya atau yang jadi saya sudah kasih tadi mandat itu bekerja sendiri.
lewatlah tadi dimasukkan di dalam RPP-nya. Masing-masing guru. Ya. Semua program itu kalau bisa gitu. Kalau bisa ya. Bisa. Terus bagaimana kalau kaitannya sekarang nih? Kan kita ini sedang gencar nih. Sedang viral lah ya bahasanya. Guru kan menyiapkan capaian hasil belajar, rencana hasil kerja ya. Nah, kalau kaitannya ke situ gimana? Ada enggak? Yang maksudnya di tugas beliau. Iya, kan ada dalam implementasi pembelajarannya tuh kaitkan dengan sekarang tuh guru-guru tuh harus membuat SKP atau membuat kinerjanya kan dalam melalui PMM-nya, kaitkannya dengan rencana hasil kerjanya. Kaitkan tadi dengan ada tidak? Bagaimana? Kita ini kan kalau supervisi itu kan yang namanya supervisi awal. Itu supervisi. Ketika supervisi awal itu justru kita akan melihat kinerja mereka. Apa sih programnya? Maksudnya program dalam 1 tahun, oh ini menyelesaikan ini, RPP misalnya kan perencanaan, kalau sekarang kan modul lah, atau apa istilahnya di itu CPTP, ATP dan sebagainya itu kan kita lihat di situ. Ketika kita lihat itu dia menargetkan misalnya kan tercapai di dalam kinerjanya, tercapai misalnya penyelesaian CPTP, ATP dan sebagainya dalam berapa bulan. Itu kan bisa dimasukkan di situ. Dimasukkan di dalam kinerjanya gitu. Terus setelah itu kan ada supervisi proses. Ketika kita supervisi proses dia melihat pelaksanaannya. Pelaksanaan dalam apa namanya Bu? Tadi kita sudah perencanaan tadi ya. Perencanaan yang bagus. Rencana kerja sekarang. Pelaksanaannya itu sesuai tidak? Nah, misalnya kan di situ di dalam di dalam kinerjanya itu melaksanakan pembelajaran kan bisa di situ dimasukkan. Ada berdiskusi karena kan indikator-indikator sekarang capaian kerja guru itu kan sudah ada Pak ya 18 itu. Nah, itu kaitkannya dengan tadi program yang guru siapkan dengan capaian hasil kerjanya itu apakah nanti ada kaitannya juga dengan permasalahan tadi guru dalam tadi proses pembelajarannya. Kemungkinan besar sangat berpengaruh. Jadi ketika tadi perencanaan awal sudah ada, terus tadi sudah merencanakan kan SKP itu kan sebenarnya melihat kita sendiri kemampuan apa sih yang masih kita laksanakan. Nggak terlalu muluk-muluk tapi tidak bertentangan dengan visi misi dan bisa dilaksanakan. Nanti kan ketika kawan-kawan ini bisa dilaksanakan kan ada namanya apa Bu, ketika dia terlaksana berarti dia dapat semacam kayak reward atau apa gitu yang ketika dia tidak bisa melaksanakan bagaimana konsekuensinya kita tidak melaksanakan. Itu kalau tidak salah di dalam kinerja itu seperti itu. Baik. Jadi mungkin maksud Pak Budi itu permasalahan yang ada sekarang ini bisa diselesaikan dengan bagaimana guru itu menyusun program kerjanya, dan capaian hasil kerjanya itu sesuai dengan apa yang mereka program itu benar-benar implementatif. Bermain tidak sekedar hanya administrasi. Jadi beda yang direncanakan dalam yang di SKP beda dengan yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, jadi makanya gimana tuh? Kan kita ini minimal 3 kali ya, supervisi awal, supervisi proses, supervisi nanti evaluasi. Nah, di evaluasi itu kan nanti tengok di kinerjanya seperti apa. Nanti kan bisa kita lihat sama-sama ini pelaksanaan yang kesepakatan awal ini saya buat ini Pak ini pelaksanaan pelaksanaan baru nantilah kita setujui kalau ketika itu kita terlaksana. Jadi maksud saya mendapat menangkap Pak Budi. Jadi maksud Pak Budi nanti apa yang mereka susun nanti kan akan buktikan ketika pelaksanaannya itu ketika Pak Budi melaksanakan observasi pada penilaian sesuai dengan kinerjanya gitu. Observasi Pak Budi sekarang. Ke situ sekarang observasi namanya. Jadi yang mereka rancang benar-benar nanti akan real, implementatif. Karena nanti ketika penilaian itu terlaksanakan, Pak Budi kan maksudnya melaksanakan observasi langsung ya. Nah, sesuai dengan apa yang mereka sudah rencanakan dalam kinerja ini. Nanti ke situ maksud saya. Kita sangat tidak sulit karena kita sudah pertama punya visi misi, terus yang kedua sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing kan kita tinggal nengok ini sesuai enggak gitu. Terus komitmen tadi ketika sesuai, komitmen ketika tidak sesuai. Nanti akan paham sendiri kawan-kawan. Jadi kinerja guru itu nanti kaitkan juga dengan capaian hasil kerja diimplementasikan dengan capaian hasil kerja Pak ya. Dalam
ini kinerja mereka ya. Oke. Dituliskan. Ya? Kalau dulu kan mungkin belum dituliskan. Kalau sekarang kan enggak masuk dalam PMM Pak. Waduh, enggak tergambar, hanya tidak, bahkan kita enggak tahu apa yang guru rencanakan tuh, kita malah sekolah mungkin enggak tahu. Nah, kalau sekarang lah udah jelas. Tahunya karena gini Bu, supervisi paling kan. Sebelumnya kan gini. Kawan-kawan misalnya ini koordinator sekolah Ramana. Programnya 1 tahun itu apa? Ini kan saya pelajari. Ya paling kita lihat dengan secara ilustrasi kan, secara administrasi. Sekarang ini dituangkan dalam iya, makanya nanti harus lebih kepada pelaksanaan itu bisa kita Bapak Budi selaku kepala sekolah sebagai atasan langsung ya dapat membuktikan melalui observasi ya dalam kinerja ya. Setiap penanggung jawab itu harus punya plan perencanaan. Iya, itulah makanya dalam sekarang ini dituangkan dalam situ, tapi tadi mengacu pada yang peraturan yang PP nomor 16 tadi kan gitu dia. Sekarang kaitkan dengan apa namanya Pak nih kan ini apa namanya SK bersama tuh Pak. Edaran bersama antara Kemendikbud dengan BKN tadi itu. Nantilah kita bahas itu setelah ini ya Pak ya. Mungkin tidak mendahului kalau untuk SMP Negeri 1 Blimbing mungkin tidak terlalu kesulitan karena dia hanya memindahkan. Iya, sudah ada ya. Beberapa yang ada itu. Baik Pak Budi ya, tadi sudah bisa saya tangkap bagaimana Pak Budi itu ingin menyelesaikan permasalahan itu ya dengan program-program tadi. Nah sekarang kira-kira apa atau siapa yang akan membantu Pak Budi nih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, program-program Pak Budi nih? Kalau saya kan prinsipnya dalam kerja saya ini kan tim. Iya. Sekarang ini saya intinya di tim yang semuanya saya bergerak, kawan-kawan bergerak semuanya, masing-masing bertanggung jawab pada tupoksinya. Itu yang akan mendukung cepat terlaksananya ini. Melibatkan semua guru ya. Kalau saya tidak melibatkan stakeholder, tak mungkin akan maksimal gitu Pak. Oke. Intinya di situ lah memang kerjasama. Terus saya yang kedua itu saya ini menghargai semua kemampuan yang ada pada kawan-kawan semuanya. Artinya apapun kemampuannya itu kita hargai, dan untuk kekurangannya bersama-sama lah, maksudnya kalau bisa dikurangi atau diminimalisir kekurangannya. Tadi yang misalnya saling menutupi. Misalnya yang ini contohnya yang tidak paham benar dengan IT bisa dibantu yang paham. Ya paham. Saling membantu. Oke, jadi Bapak berarti kan Bapak ketika penyelesaian permasalahan ini ada yang membantu atau mendukung, mensupport Bapak ya, dengan tim, libatkan juga semua guru dengan saling menutupi kekurangan dan saling membantu. Ya, itu ya. Terus yang baik. Selanjutnya Bu, mungkin terkait dengan tadi kerjasama stakeholder, semua kegiatan itu saya buat MOU. Tidak ada kegiatan itu misalnya saya dengan Ibu, misalnya Ibu mau kerjasama dengan saya, tetap harus buat perjanjian kedua belah pihak. Itu yang tertulis. Saya maunya gitu semuanya. Dan sudah gitu ya. Ada MOU tertulis terkait dengan kolaborasi tadi. Itu ke dalam atau keluar kalau MOU-nya? Ke dalam keluar Bu. Iya. Artinya semuanya ketika misalnya ini saya mau kerjasama terkait dengan kesehatan misalnya, kesehatan siswa apa gitu, itu saya dengan puskesmas, dengan rumah sakit dan sebagainya, itu saya membuat MOU. Iya, harus ada MOU tertulis Pak ya. Terkait dengan narkoba, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya, saya kerjasama dengan Satlantas atau kerjasama dengan kepolisian. Itu sudah semua. Iya, betul, harus dibuat MOU Pak, karena memang terkait program sekolah ini kan kita tidak bisa hanya secara internal aja ya. Karena ini kan harus terprogram Bu masalahnya. Jadi termasuk misalnya kayak ini pembina contohnya. Pembina itu kan punya saya, sekolah saya sudah terjadwal. Misalnya dari siapa untuk pembinanya gitu. Tadi kerjasama terjadi. Jadi terencana di situ Bu. Iya, dibuat MOU ya Pak ya. Nah, jadi tadi siapa saja yang dapat membantu terkait dengan penyelesaian permasalahan, baik itu SDM kinerja, kemudian juga capaian-capaian hasil kerja, juga pencapaian visi misi sekolah Pak ya, udah tim. Nah sekarang mungkin saya juga ingin berbagi Pak ya dengan Pak Budi. Memang sebuah sekolah itu apalagi sekolah besar ya Pak Budi kan terkait dengan sekolah besar dengan predikat sekolah penggerak. Nah ini sekolah penggerak ini kan bagian dari program kementerian, program pemerintah pusat ya, di mana sekolah ini kan diberikan support baik itu secara finansial juga disupport oleh guru-guru, disupport oleh tim PKP, juga disupport oleh fasilitator ya Pak ya. Nah itu jadi memang ketika untuk pencapaian ini memang tidak mudah kita
hanya kepala sekolah sendiri bekerja berbuat. Nah, jadi itu. Nah, saya juga punya pengalaman ketika menilai sebuah sekolah ya Pak, di sekolah besar di SMP 1 MTS 1 Pontianak itu luar biasa, kelasnya itu 34 Pak Budi. Jadi memang semua program nampak tuh sekolah tuh bergerak, berjalan. Pagi datang bersama-sama sudah nampak yang kegiatan literasi, yang olahraga 4 halaman itu dia tuh 4 halaman poli, halaman futsal, halaman pokoknya 4 halaman besar. Itu penuh semua kegiatan, ada yang karate ada. Nah, jadi ketika pelaksanaan itu dalam proses pembelajaran itu memang sudah diprogramkan dan masing-masing sudah dengan penuh tanggung jawabnya. Jadi saya melihat itu meskipun tidak ada karena mereka luas ya, ruang kepala sekolah itu berbeda, jaraknya ruang wakilnya jauh, ruang 4. Tapi ketika itu dilaksanakan. Jadi memang saya melihat bahwa di sini adalah betul seperti Mbak Budi tadi sampaikan bahwa perlu adanya kolaborasi, perlu adanya sinergitas dan memang dari awal itu sudah dibangun ya, motivasi menyadarkan bahwa mereka ini adalah bagian dari tugas mereka, juga bagian dari tanggung jawab mereka juga. Ini adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban atas apa yang mereka sudah terima. Dalam tunjangan tadi kan Pak Budi sempat sertifikasi segala macam ya. Untuk mereka juga tanggung jawab kita secara moral bahwa apa hak dan kewajiban itu memang perlu terus dibangun. Ya, jadi Pak Budi pun tadi saya sudah katakan ada merangkul juga guru secara emosional, sosial emosional ya. Nah, itu sudah baik menurut saya. Jadi memang ini mungkin bisa terus Pak Budi bangun, terus Pak Budi lanjutkan ya. Nah, jadi itu tumbuh kembangkan. Nah, karena memang sekolah-sekolah besar itu. Dan terkait dengan sarana, sekolah besar itu memang bukan berarti sekolah itu lengkap Pak ya. Masih banyak sarana yang memang dibutuhkan. Ya, sekolah besar kan, sekolah kecil meskipun dia kecil, tapi mungkin karena sesuai dengan sekolah jumlah siswa itu mungkin lebih dianggap meskipun kecil kurang, tapi mereka cukup untuk dengan ada dengan kondisi yang ada. Nah, sekarang sekolah besar memang sarana itu ya demi apalagi kaitkan dengan kebutuhan sekarang ini, kaitkan dengan teknologi, kaitkan dengan digitalisasi, itu memang tidak bisa lagi dihindari ya. Makanya memang menurut saya ya diperkuatlah pendukungan terhadap sarana dan sarana sekolah. Jadi memang kalau kaitannya tadi dengan Pak Budi sudah berusaha ya melibat juga stakeholder, masyarakat, toko, segala macam program-program itu sudah baik. Jadi memang harus dibangun. Kaitannya tadi dengan MOU kan, dia tidak hanya internal, eksternal, dengan masyarakat dibuat, dengan perusahaan dibuat, dengan pemerintah juga dibuat MOU-nya memang itu sama ketika saya juga menilai. Ada semua Pak, itu dinilai itu Pak Ibu dia. Nah, jadi memang seperti itu. Nah, kemudian udah kurang 5 menit. Baik, jadi memang ada. Nah, sekarang kira-kira jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi juga sedikit juga saya berbagi pengalaman, kira-kira apa yang menjadi pelajaran yang Pak Budi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Gimana? Ya, intinya tadi kita ngulangi yang dari saya. Jadi yang pertama kunci untuk berhasil itu pertama kerjasama kan. Artinya kita bekerja sama untuk menggapai sebuah mimpi lah itu. Terus yang kedua itu ada komitmen bersama. Iya. Kerjasama mencapai itu ya. Kemudian visi-misi ya. Kita memang mengoptimalkan energi dan stamina yang untuk kegiatan ini semuanya. Artinya tidak bisa loyo-loyo gitu memang. Oh gitu. Ya. Membangun. Gimana kita stamina itu? Iya, menyiapkan itu ya. Stamina artinya fisik non fisiknya itu memang harus kita siapkan. Punya yang kalau bisa kita memang sama-sama punya kredibilitas ya. Yang tinggi lah memang ini benar sama-sama gitu baik. Ya. Oke. Nah, itu jadi bisa terlaksana kalau semuanya masing-masing disiplin pribadi. Oh gitu. Disiplin diperlukan masing-masing. Apa bunyinya Bu? Ketika masing-masing tadi penanggung jawab bekerja bersama-sama. Ini tadi Ibu sampaikan kan, ada ini semua, ini ada di FTS tadi. Artinya dia disiplin masing-masing itu harus melaksanakan. Walaupun tadi tempatnya berjauh-jauhan itu tadi kan. Artinya harus punya itu tadi. Disiplin pribadi lah yang tinggi. Kemudian ada ini Bu juga di sekolah yang wajib ada kejujuran.
transparansi baik itu keuangan maupun transparansi kerja. Artinya yang dikerjakan itu apa, itu harus paham semuanya, jangan saling itu kayaknya enggak ada bekerja ini, karena kadang ada ya. Artinya transparansi dalam apa namanya istilahnya ya, baik itu keuangan maupun yang dikerjakan itu harus ada dan dipahamkan ke semua kawan-kawan. Oke, jadi kuncinya tadi yang untuk mencapai misi-misi menyiapkan secara fisik, finansial, juga adanya disiplin pribadi ya. Adanya transparansi. Satu lagi yang berkaitan dengan saya mungkin masih yang efektif itu akan gimana tuh? Efektif maksudnya itu akan menentukan ini hasil. Kalau kita artinya efektif itu pertama gimana? Ya, efektifnya pembiayaan, mana yang perlu mana yang tidak perlu itu benar-benar di sortir disisir ya. Disisir benar gitu. Iya. Jadi kan ada hal-hal yang mau dikerjakan banyak hal kan, tapi yang diutamakan mana yang lebih dulu. Iya. Itu manajemen yang efektif itu menurut saya itu sangat menentukan juga. Oke, itu ya. Jadi dari percakapan kita Bapak lebih akan menekankan kepada tanggung jawab, kerjasama, kemudian kesiapan fisik juga, motivasi juga, disiplin, kemudian adanya transparansi ya. Sekarang apa rencana tindak lanjut ke depan? Terkait maksudnya terkait iya dengan tadi permasalahan penyelesaiannya apa? Mungkin tindak lanjutnya. Pak Budi selagi pemimpin pembelajaran ini ke situ, gimana? Kalau misalnya ini yang terkait dengan administrasi dan lainnya ya, yang belum ya nanti kita kejar harus ada. Membenahi? Yang belum lah terutama. Kalau yang kita dipertahankan. Karena kan kita banyak yang sudah. Jadi yang berasi, apalagi saya kira membuat plan memang yang efektif gitu Bu. Maksudnya gimana tuh? Dan efektif itu misalnya kan bulan ini Januari ya, Februari apa yang mau dikerjakan itu secara resumnya apa gitu maksudnya gitu. Membuat program untuk setahun ya, itu ke semua standar atau semua komponen. Semua komponen, tapi nanti yang per bulan. Jadi plannya efektif per bulan berapa? Plan per bulan apa yang dilaksanakan, kemudian nanti dalam jangka 6 bulan apa, jangka 1 tahun apa. Berjalan dalam 1 semester berarti ya Pak ya? Dan 1 tahun. 1 tahun. Oke. Apalagi Pak kira-kira dalam waktu dekat? Penekanan tentang ini Bu, lebih ke mungkin inovasi atau kreativitas semua stakeholder yang ada di sekolah. Kreativitas ya. Jadi maksudnya apa? Mengeksplor maksudnya. Mengeksplor. Bentuknya apa tuh? Misalnya gini kan, kalau sekolah itu kan sudah ada beberapa program tadi ya Bu. Jadi yang paling efektif misalnya saya sebut aja dalam program Adiwiyata. Program Adiwiyata itu yang perencanaan yang paling istilahnya yang paling sesuai dengan lapangan itu apa yang bisa dilaksanakan gitu. Tidak perlu mulu-mulu tapi bisa langsung benar-benar dilaksanakan. Maksudnya program yang sudah itu ya? Yang sudah ada itu. Yang sudah ada. Tidak hanya biasanya banyak program tapi tidak terlaksana. Iya, itulah. Ya tadi menyisir mungkin ya, yang melaksanakan kegiatan yang sudah yang mampu maksud gitu ya. Yang dengan anggaran seminimal mungkin gitu tapi terlaksana. Program yang dapat dilaksanakan, melaksanakan program yang dapat dilaksanakan. Ini apa ya? Ya usah yang terlalu banyak-banyak dapat dilaksanakan. Terus ini karena ini terkait dengan SDM itu kita ini kan banyak diambil Bu. Iya, nah itu. Dari dulu gimana kira-kira? Kemudian Bu Floren, Pipin, Bu Vero, tambah Bulan, Pak Wende, dia 7. Ya sama dulu belum ada yang masuk. Pengganti ya. Belum ada pengganti. Sama ketika saya waktu jadi kepala sekolah, Pak Budi kan langsung diambil. Ini upaya saya pertama ya ke dinas. Pak Saparul. Gimana tuh? Upaya saya ke dinas ya, mendekati semua baik itu Kabit, Kasih, terus termasuk kepala dinas sendiri. Saya memang kalau bisa ya secepatnya ada pengganti. Iya, cari pengganti ya. Untuk guru yang sudah mutasi ya. Pemilihan dengan komite sudah menghadap, ada kekurangannya gitu. Terus kalau dalam kondisi nanti insidental tidak ada ya terpaksa kita masukkan guru lagi. Gitu ya. Mencari pengganti ini maksudnya koordinasi dengan dinas ya. Dengan saya yang pengawas gimana? Juga dengan Ibu. Iya, sudah. Oke. Gimana Bu ini? Iya. Jadi terkait dengan ini Pak Budi mungkin bisa sampaikan. Kami kan kemarin rakor. Jadi untuk guru yang pengganti dalam
waktu dekat ini kemarin saya sudah sampaikan langsung dalam rapor depan Pak Dinas, juga depan semua stakeholder sekretaris bidang-bidang sudah saya sampaikan, terutama pengganti guru matematika Bu Ulan yang karena sekarang diangkat jadi kepala sekolah, karena memang guru matematika tidak ada ya, yang ada pun mungkin dah tadi mendekati pensiun, tidak efektif. Nah, jadi nanti akan ditarik satu guru dari SMP 13 Blimbing itu, dari ACC dari Pak Marjana satu itu. Jadi karena memang tidak mau tahu, kita kan untuk mengganti guru mapelnya, bukan posisi dianya, guru mapelnya, sedangkan posisi Bu Ulan itu kan dah double declare. Nah itulah yang sudah saya langsung sampaikan. Bahkan saya juga membacakan sekolah-sekolah mana yang dapat diganti binaan saya tuh Pak, guru-guru termasuklah sekolah misalnya SMP 1 yang belum dapat penguatan Pak Sar misalnya. Nah sedangkan guru Pak Budi selaku kepala sekolah SMP 1 Blimbing saya sampaikan bahwa kepala sekolah ini belum bisa diganti ketika masih dalam predikat sebagai sekolah penggerak. Nah, itu pokoknya saya sudah masukkan soal. Jadi memang harus gitu. Tidak sih saya harus akan menyebut, tapi kan paling tidak kan memang itulah Pak Budi selaku kepala sekolah itu dalam waktu ketika masih menjabat sekolah penggerak itu tidak bisa diganti. Itu upaya saya selaku pengawas Pak. Gini itulah ya. Memang ada MOU-nya itu selama 3 tahun. Tapi itu artinya kalau 3 tahun berjalan berarti paling tidak saya sampai tahun 2026 Pak, Juli 2026. Kemarin kan kami raport dengan FKK koordinator komite. Nah, jadi kami rapat. Jadi memang sudah di program yang Pak Budi share sedikit itu mungkin dari situ. Nah, itu bagian dari ada materi saya itu yang belum saya sampaikan ke Pak Budi. Nanti saya sampaikan dalam itu. Terus kemudian Bu, kalau terkait dengan guru honor banyak yang lama itu karena kan kekuatan, ya saya sudah sampaikan kekuatan sekolah tidak ada, jadi berat, bos kan, dan juga honor kan sudah banyak. Nah, itu udah saya sampaikan. Ada hampir belasan. Oke, Pak Budi, nampaknya kita nih percakapan kita ini udah selesai terkait dengan pemecahan permasalahan yang ada di sekolah ya. Dari coaching ini saya juga tadi sudah bisa menangkap apa yang menjadi permasalahan di sekolah, kemudian bagaimana faktornya, apa penyebabnya, dan bagaimana penyelesaiannya atau yang dapat Pak Budi lakukan untuk penyelesaian masalah ini ya, Budi ya. Nah, tadi juga Pak Budi sudah memberikan keyword rencana tindak lanjut ya untuk mengatasi permasalahan ini, artinya akan membenahi yang program yang belum dilaksanakan, kemudian membuat planning efektif kegiatan yang berjalan, baik secara semester atau 1 tahun ya. Kemudian melaksanakan program yang dapat dilaksanakan saja, menyisir dan mencari guru pengganti yang ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebagai penutup. Terima kasih lah pertama atas kegiatan ini Bu, mudah-mudahan kegiatan ini yang membawa dampak lebih baik untuk kesiapan sekolah kita, terutama dalam melaksanakan khususnya untuk program sekolah penggerak. Jadi saya maunya tidak setengah-tengah, artinya kita maksimal kolaborasi antar Bapak Ibu selaku pengawas maupun selaku fasilitator kan untuk sekolah saya itu berjalan dengan baik, dengan efektif. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Pak Budi ya atas waktunya. Mohon maaf percakapan kita bincang dilaksanakan sama-sama ya. Mudah-mudahan sukses terus, semangat Pak Budi ya. Orang masih muda dari saya. Udah dipoto belum? Foto dulu. Foto dulu. Karena nanti